Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan ini sebagaimana biasanya. Pada pertemuan kali ini, tema yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin agama sekaligus menjadi pemimpin negara. Yang dalam kesempatan ini akan dibahas oleh kami berdua, yaitu M. Agus Isnaini dan teman saya Rihlatul Zakiyah. Sebelum kita melanjutkan pada materi pada tema ini, bahwasanya setiap perilaku yang kita lakukan pada saat ini tidak lepas dari pengalaman atau latar belakang kita, dari mana kita berasal, dari mana kita tumbuh. Yang dengan hal itu menjadi modal bagi kita bagaimana bertindak sebagaimana tuntutan yang akan datang. Dalam hal ini kaitannya sangat erat dengan sejarah Nabi Muhammad SAW dan latar belakang beliau. Oleh karenanya, kami mengambil fokus masalah yaitu hubungan Nabi Muhammad SAW dan kaum Quraisy. Kemudian yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin agama. Dan yang ketiga adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai pemimpin negara. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kaum Quraisy. Bagaimana pengaruh kaum Quraisy terhadap keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam di Jazirah Arab hingga saat ini yang dapat kita rasakan. Apakah ada pengaruh yang signifikan yang terjadi pada saat itu? Kita ketahui bersama bahwasanya Quraisy adalah salah satu kaum atau suku yang secara khusus disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita belajar dari perjalanan sejarah kaum Quraisy, sehingga kaum Quraisy itu adalah salah satu kaum yang mulia, yang kedudukannya tinggi. Nah, di antara pemimpin-pemimpin kaum Quraisy di situ adalah salah satunya Qusay bin Murrah bin Kilab. Nah, kalau nama-nama tersebut tidak kita tarik ke atas lebih lagi, dalam sebuah penelitian atau sejarah bahwasanya menyatakan nama-nama tersebut silsilah keturunannya bisa sampai ke Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Suatu kebanggaan atau kelebihan yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW dari silsilah keturunannya tersebut. Disebutkan dalam sebuah sejarah bahwasanya Qusay pernah menjadi pemimpin kaum Quraisy dan sangat disegani oleh umatnya atau suku-suku yang lain. Dari keberhasilan Qusay dalam memimpin kaum Quraisy menjadi modal besar atau berpengaruh terhadap kepemimpinan para penerusnya hingga Nabi Muhammad SAW ketika menjadi pemimpin agama sekaligus menjadi pemimpin negara. Nah, hal itu tidak bisa dipungkiri atau dikesampingkan bahwa saja ada faktor, ada pengaruh yang diberikan oleh kaum Quraisy, para pemimpin-pemimpin kaum Quraisy, yang itu adalah keturunannya, silsilah keturunannya Nabi Muhammad SAW.
keberhasilan demi keberhasilan yang didapatkan oleh kaum Quraisy yang dipimpin pada saat itu adalah Qusay banyak mendapatkan keberhasilan, dan pada saat itulah muncul sosok pemimpin yang diawali dengan perkawinan Abdullah dengan Aminah yang masih satu keturunan dan melahirkan seorang manusia yang kelak akan menjadi nabi dan rasul yang terakhir. Beliau adalah Muhammad yang lahir pada tahun 570 Masehi bertepatan dengan tahun gajah. Kemudian garis nasab beliau, ayah dan ibunya bertemu pada Kilab bin Murrah. Kalau ditelusuri sampai atas, keturunan beliau baik dari ayah atau Abdullah maupun Aminah sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian kita lanjut ke kepemimpinan Nabi Muhammad dalam agama. Kesucian nasab dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlepas dari pernikahan yang dilakukan oleh Abdullah sebagai keturunan dari Abdul Muthalib dengan Aminah, sosok wanita yang unggul dari kalangan suku Quraisy. Sebagai tokoh dari keturunan yang disegani, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menyelesaikan kemelut yang timbul akibat perselisihan tentang siapa yang berhak mendapatkan kehormatan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Semua pihak tunduk kepada usulan yang diajukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka semua mengenalnya. Mereka tahu bahwa Nabi Muhammad adalah sosok Al-Amin yang sangat terpercaya. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada usia yang ke-40, beliau menerima wahyu yang pertama. Dengan ketakutannya, beliau menceritakan dengan kondisi yang gemetar, menceritakannya kepada istrinya Khadijah. Selang 2 tahun, wahyu yang kedua turun yang memerintahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah. Maka sudah mulai wajib untuk melaksanakan atau menyebarkan agama Islam, menyampaikan dakwah. Dan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama adalah dakwah secara tersembunyi, yaitu biasa kita sebut dengan diam-diam atau rahasia. Yang kedua adalah dengan cara terbuka, dimulai sejak tahun ke-4 dari kenabian beliau hingga tahun ke-10. Kemudian yang ketiga adalah dakwah dengan keluar dari kota Mekah. Ketiga adalah beliau mulai berdakwah ke Madinah. Kemudian dalam mempraktikkan bagaimana cara beribadah dan muamalah sesuai syariat Islam serta meletakkan prinsip-prinsip agama Islam. Karenanya ketika sahabat bertanya tentang hal ikhwat Rasulullah, dijawab oleh Siti Aisyah bahwasanya akhlak Rasulullah adalah akhlak Quran, sebagaimana bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dinobatkan sebagai pemimpin agama, sehingga beliau memiliki kewajiban bagaimana menyontohkan, mempraktikkan terlebih dahulu kepada para sahabat dan para pengikutnya. Kemudian setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan untuk mengutuk, bukan untuk mencelakai para musuh-musuhnya, melainkan beliau diutus untuk menebar kasih sayang, menebar kedamaian, dan menebar kesejahteraan. Bukan hanya untuk kaum muslimin, tidak pula orang Arab, tapi untuk segenap makhluk yang ada di muka bumi ini. Nah, dalam hal ini Al-Quran menyebutkan, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.
Nah, kisah tersebut berada dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Itulah sejarah Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin agama dan latar belakang beliau sebelum berhasil dan sukses dalam memimpin sebuah agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga adalah Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin dalam negara, dalam pemerintahan. Yang dalam hal ini akan disampaikan oleh teman saya, Rihlatul Zakiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kepemimpinan Nabi Muhammad dalam negara. Di awal tahun Hijriah, Nabi Muhammad mendirikan masjid yang berada di Madinah sebagai tempat pelaksanaan ritual kegiatan sosial. Di masjid ini pula Nabi memulai karirnya sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan. Di masjid ini juga Nabi mengajarkan praktek sosial yang tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan. Beliau memimpin umat Islam dan juga umat-umat lain yang tidak Islam. Meskipun terkadang terjadi beberapa konflik akibat kaum Yahudi yang suka mengadu domba dan mengkhianati perjanjian yang sudah disepakati. Namun konflik ini masih ringan dibandingkan dengan konflik yang terjadi di Mekah. Menurut ahli sejarah, kurang lebih dalam kurun waktu 2 tahun di awal kehijraannya, beliau mempermaklumkan sebuah piagam yang mengatur hubungan komunitas-komunitas yang ada di Madinah, yang biasa kita sebut dengan piagam Madinah. Piagam ini berfungsi untuk konstitusi dari sebuah dasar negara Islam pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam piagam ini mengatur tentang kondisi sosial ekonomi serta kehidupan militer dan keagamaan bagi segenap penduduk Madinah, baik muslim ataupun non-muslim. Misalkan dalam perekonomian sosial ya, Nabi menyuruh untuk memelihara kehormatan keluarga dan tetangga. Selanjutnya dalam hal agama, Nabi membebaskan umatnya untuk memilih kayak tentang keimanannya seperti itu. Selanjutnya kebijakan dalam pemerintahan beliau. Di sini beliau menggunakan 2 prinsip dalam kebijakan pemerintahan. Yang pertama adalah prinsip persaudaraan dan yang kedua adalah prinsip musyawarah. Dalam prinsip persaudaraan, Nabi menganjurkan kepada sahabat dan pengikutnya untuk menjalankan kesatuan dan persatuan dalam ikatan keimanan. Karena menurut beliau ikatan keimanan itu lebih kuat daripada ikatan persaudaraan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip musyawarah. Dalam hal ini Nabi Muhammad selalu menghadapkan musyawarah. Kenapa beliau mengambil prinsip musyawarah? Karena dalam segala hal beliau sering mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya yang selalu berkomunikasi dengan umatnya. Bahkan beliau sering mendapatkan meminta pendapat kepada sahabat-sahabatnya. Karena itu seluruh umat Islam di seluruh suku dan bangsa merasa menjadi bagian dari komunitas muslim seperti itu. Kedua prinsip tersebut berkembang dan menjadi prinsip kemanusiaan, persamaan, keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan prinsip solidaritas dan kebersamaan. Sedangkan untuk merumuskan dasar-dasar kenegaraan yang kuat, dibuatlah undang-undang yang tadi kita kenal dengan Piagam Madinah. Selanjutnya yang terakhir kita sampai pada kesimpulan. Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Nabi Muhammad adalah keturunan suku Quraisy yang sudah diakui dan memiliki kedudukan yang tinggi karena silsilah dari keluarga beliau yang sampai kepada Adnan, putra Nabi Ismail, yang juga putra Nabi Ibrahim. Dari situ kita bisa mengetahui kehebatan dalam berbagai bidang termasuk ekonomi dan politik, menjadikan suku Quraisy pernah menjadi penguasa di masanya, sehingga beliau dapat mewarisi kehebatan para leluhurnya dalam memimpin agama
dan mengelola sebuah negara. Yang kedua, sejarah Nabi Muhammad sebagai pemimpin agama ditandai dari banyaknya peristiwa-peristiwa ganjil yang dialami beliau dari semenjak beliau di kandungan sampai akhirnya beliau dilahirkan, beliau menyusui, dan pada akhirnya sampai usia beliau yang ke-35. Di situ beliau mengusulkan tentang meletakkan Hajar Aswad pada saat merenovasi Ka'bah dan usulan beliau diterima. Setelah itu beliau berusia 40 tahun dan beliau berkhalwat di Gua Hira sehingga beliau menerima wahyu pertama beliau di Gua Hira. Seperti itu. Setelah 2 tahun wahyu yang kedua turun dan memerintahkan beliau untuk berdakwah, menyebarkan ajaran Islam yang dilakukan dengan melewati beberapa tahap. Yang pertama dilakukan dengan dakwah secara diam-diam, dan yang kedua dilakukan dengan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara dengan keluar dari kota Mekah, dan mulailah kepemimpinan beliau dalam agama dan mengajarkan para sahabat yang sudah memeluk agama Islam. Dan yang terakhir, masa kepemimpinan beliau sebagai kepala pemerintahan dimulai setelah 2 tahun beliau melakukan hijrah ke Madinah, yang dimana di situ beliau memulai dengan membangun sebuah masjid dan sebagai arah ke pemerintahan beliau. Dan keberhasilan itu menjadi bekal beliau diangkat sebagai pemimpin masyarakat Madinah sekaligus sebagai kepala negara. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.